Kalau kita boleh jujur dikatakan penyidik proaktif dengan pihak keluarga, sejauh ini tidak. Kami baru terima 1 kali SP2HP. Dari pihak keluarga akan rasa adil apabila semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Keadilan bisa dibuktikan, hukuman bisa diterapkan. Tapi kan ada satu yang tidak bisa dikembalikan, nyawa keluarga ini tidak bisa dikembalikan. Jadi apa sih yang keluarga mau? Kami tidak masalah andai kata perkara ini memang dinyatakan oleh jaksa tidak memenuhi tidak memenuhi unsur sampai dikatakan sampai batas akhir, tidak juga bisa dipenuhi oleh penyidik dan jaksa tidak mau menyidangkan kami. Berarti SP3? Kami ikhlas dalam artian begini, saya rasa nanti publik akan menilai kasus ini pada saat kasus ini di akhir nanti. Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi dengan kami Ngobrol Asik Pos Kupang Tribun Network, Kamis 3 Maret 2022. Tribuners, tanggal 25 Februari 2022 lalu, berkas kasus kematian Asri dan Lail dengan tersangka Randi Bajide atau RD dikembalikan lagi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Pengembalian ini untuk yang ketiga kalinya. Data kami tanggal 7 Januari, 7 Februari, dan 25 Februari. Dengan pengembalian berkas perkara kasus kematian Asri dan Lail oleh tersangka Randi Bajide yang ketiga kali ini, sebenarnya menunjukkan bahwa pertama, bahwa jaksa menilai bahwa berkas itu belum lengkap, sehingga mereka belum bisa mengajukan berkas itu ke tahap penuntutan di pengadilan negeri untuk tingkat selanjutnya. Dan yang kedua, bahwa pengembalian berkas itu juga menunjukkan bahwa penyidik Polda NTT belum bisa untuk melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk jaksa itu. Nah, apakah hal ini terjadi karena petunjuk jaksa itu terlalu sulit untuk dilengkapi oleh penyidik, ataukah mungkin ada faktor lain? Sebenarnya apa kesulitan penyidik polisi Polda NTT dalam mengungkap kebenaran dari kasus dari kasus Asri dan Lail ini? Apa kesulitannya? Tribuners, hadir hari ini di studio Ngobrol Asik Pos Kupang. Menurut rencana kami juga mengundang Kapolda NTT melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Polisi Rizyan Krishna B, Sarjana Hukum SIK MH. Namun hari ini beliau berhalangan hadir untuk bersama dengan kita di Ngobrol Asik, dan hari ini juga kami juga menghadirkan penasehat hukum dari keluarga Asri dan Lail, Aditya Nasution, Sarjana Hukum. Selamat pagi Kak Adit. Pagi Tribuners, pagi Kak Novel. Sehat ya Kak Adit ya? Alhamdulillah sehat. Adit, minta maaf nih, harusnya hari ini Kak Adit kami hadirkan dengan Humas Polda nih, tetapi Pak Kabid Humas tadi pagi menyatakan bahwa ada sedikit halangan, sehingga tidak bisa hadir bersama kita ya. Nggak ada masalah. Adit sudah 3 kali nih berkas nih bolak-balik dari jaksa ke penyidik, jaksa ke penyidik. Adit melihatnya seperti apa nih Adit? Ya, kalau saya melihat sih apa yang dilakukan dari Kejaksaan NTT ini sudah tepat ya, karena kita kan dari pihak kuasa hukum sesungguhnya tidak mengetahui apa sih kesulitan dari Polda untuk melengkapi berkas, lalu petunjuk-petunjuk apa saja yang dihadirkan atau diminta oleh kejaksaan terhadap kasus ini. Tapi yang jelas tentu kan jaksa sebelumnya mengikuti perkara ini, jadi tidak hanya sebatas membaca berkas yang dilampirkan, tapi kan harus mensinkronkan dengan rekonstruksi yang telah dilaksanakan. Nah, saya rasa sih jaksa
telah melakukan yang terbaik ya, dalam artian meneliti berkas betul-betul, mungkin menyandingkan antara berkas dengan fakta temuan pada saat rekonstruksi mungkin. Nah itu yang menjadi ganjalan, karena kalau kami melihat statement dari Pak Abdul Hakim selaku penerangan dari Kejaksaan NTT mengatakan kan, sebagaimana dikutip di beberapa media di NTT, mengatakan bahwa penyidik masih belum melengkapi apa yang diminta dari pihak JPU. Ini kan sebenarnya kami juga mengharapkan sudahlah dilengkapi saja. Gitu. Jadi harapan kami itu sesungguhnya perkara ini dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya, dalam artian ayo mana kronologi yang tidak sesuai disesuaikan. Lalu supaya apa? Tentu kan di kejaksaan tidak mau ambil resiko nanti di persidangan mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Kasihan nanti jaksa kita pada saat mendakwa orang, menuntut orang, ternyata dakwaannya bisa dipatahkan, tuntutannya bisa dimentahkan. Karena ketidakkelengkapan. Iya. Ya. Makanya saya rasa sih ya pengembalian berkas ini mau berkali-kali pun hal yang lumrah dalam suatu perkara. Ini kan sekarang kita terbentur masalah batas waktu penahanan di tingkat penyidikan. Itu saja sih. Baik Kak Adit, Tribuners untuk 1 jam ke depan, Tribuners bisa ikut bergabung nih bersama Ngobrol Asik Pos Kupang dengan tema hari ini ada apa dengan berkas tersangka RB dalam kasus kematian Astrid dan Lael ya. Bisa ikut bergabung dengan memberikan komentar, mungkin pertanyaan, saran dan kritiknya. Dan mendengar tadi Kak Adit bahwa bisa berkali-kali berkas ini bolak-balik. Mungkin kan bisa juga seperti aksi damai Astrid dan Lael yang berjilid-jilid, entah sampai kapan ini bolak-balik. Jika seandainya hari ini mungkin Pak Krisna ada ya, mungkin kita bisa mendengar nih Tribuners, apa sih sebenarnya kesulitan dari penyidik untuk melengkapi petunjuk dari jaksa itu ya, seperti itu. Tapi karena berhubung tidak ada Kak Adit, kalau Kak Adit juga melihat hal ini kembali ke yang pertanyaan yang sebelumnya, bahwa sampai kapan sih bolak-balik itu terjadi? Apakah ada dalam aturan perundang-undangan itu Kak Adit bahwa sampai berapa batas waktu bolak-balik stop, nggak boleh lagi, harus sudah ditentukan P21? Sebenarnya gini, tidak ada kewajiban untuk setiap perkara diharuskan untuk P21. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Karena ini kan hak prerogatif masing-masing institusi ya. Dari kepolisian berhak menentukan atau tidak menentukan seorang menjadi tersangka atau tidak. Di kejaksaan pun demikian. Manakala jaksa tidak bisa melihat perkara ini secara utuh atau tidak bisa melihat perkara ini bisa dinaikkan ke persidangan, maka hak prerogatif dari kejaksaan untuk tidak mau melanjutkan perkara ini ke jenjang berikutnya atau dinyatakan ya tetap P21 atau dihentikan perkara ini karena tidak cukup bukti. Jadi berarti bisa ketika akhirnya nanti satu waktu ketika jaksa melihat bahwa ini saya tidak yakin ini naik ke pengadilan, apakah bisa akan dikeluarkan penghentian penyidikan dari jaksa? Bisa sekali. Jadi apa namanya, tidak bisa kepolisian atau institusi manapun memaksakan suatu perkara ini harus dinyatakan lengkap. Nanti yang ada, tadi saya sudah bilang, nanti yang ada kalau perkara ini tetap dilanjutkan, kami dari pihak keluarga pun dengan fakta yang terurai saat ini, kami tidak yakin perkara ini bisa sempurna nanti di persidangan, karena kan saya sudah pernah sampaikan ulang-ulang di tempat yang sama di sini. Sekarang buktinya masih banyak menggunakan bukti petunjuk. Lalu hanya keterangan saksi tersangka RB sendiri. Nah, lalu apa yang akan jadi pegangan manakala 2 bukti ini bisa dipatahkan? Ini kan mudah sekali untuk mematahkan 2 alat bukti ini. Ini yang kasihan nanti penyidiknya. Oke, Kak Adit, artinya begini, argumentasi, tadi kan Kak Adit bilang argumentasi antara penyidik polisi dan penyidik jaksa ini memang dipertaruhkan di masing-masing lembaga ya. Betul. Dengan tadi Kak Adit bilang prerogatif masing-masing. Betul. Jika saya hanya bisa menetapkan satu tersangka nih, ketika dari jaksa mengatakan mungkin ada peluang lain, kemudian jaksa mungkin menunjukkan bukti petunjuk-petunjuk yang masih dilengkapi polisi, tapi ketika polisi juga berkeras seperti itu, Kak Adit, bagaimana nanti akhirnya kita berandai-andai nih, meskipun belum kesana, tapi dari jawaban yang Kak Adit berikan tadi bahwa
tiba-tiba kemudian pada akhirnya nanti jaksa mengeluarkan perhentian penyidikan atas kasus ini tidak layak. Bagaimana sikap keluarga tadi? Ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa tentunya. Dan sikap keluarga begini, hari Minggu sebelum saya putuskan ke Kupang, saya sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga dalam artian melalui kakak Jack. Jadi saya ada WA, kakak Jack, ada selentingan berkas dikembalikan lagi. Ini sebelum berkas dikembalikan ya? Itu tanggal 25, artinya saya kesini itu tanggal 28 ya. Jadi sekitar minggu kemarin saya sudah menginfokan kemungkinan ini berkas kembali, karena ada rekan-rekan media mungkin sudah dapat bocoran bahwa ada berkas dikembalikan untuk ketiga kalinya. Saya bilang kakak Jack, kita sudah maksimal dalam artian semua upaya kita sudah lakukan, segala bentuk kita mencari keadilan sudah kita laksanakan. Tetapi kalau memang apa yang diminta jaksa dan apa yang diharapkan pihak keluarga tidak dipenuhi atau tidak dilengkapi oleh penyidik, kita mau bilang apa? Kalau andai kata kita harus memohon kepada pihak kejaksaan untuk melanjutkan perkara ini dengan fakta yang ada sekarang ini, maka yang kasihan adalah mereka. Yang nanti akan terbebani adalah kejaksaan. Nah, itu kan kita nggak mau. Jadi akhirnya dari pihak keluarga, ya kita sekarang coba ikhlaskan. Apapun yang terjadi kan toh tidak dapat menghidupkan Asri dan lain lagi. Tapi yang jelas pada saat itu terjadi, maka ketidakadilan ini sungguh nyata. Masa sih tidak bisa diungkap perkara pembunuhan, barang bukti ada, saksi-saksi semua ada. Kenapa sih? Apa yang diminta oleh jaksa? Saya rasa bukan petunjuk-petunjuk atau pendalaman-pendalaman yang menyimpang dari kasus ini, bukan dibuat-buat, bukan mengada-ngada. Saya yakin bahwa kejaksaan meminta sesuatu yang memang sebenarnya sudah dilaksanakan di dalam rekonstruksi atau sebenarnya sudah ada di dalam berkas, hanya meminta untuk ini didalami lagi. Saya yakin bukan perkara baru yang diminta. Saya yakin bukan perkara lama yang harus dibuat baru lagi atau seperti apa, karena pada saat kami beraudiensi dengan pihak Kejati sebelum mungkin pada awal tahun kalau tidak salah, jadi kita sudah sampaikan di situ bahwa apa yang kita temukan ini semua bersumber dari fakta dan uraian pada saat rekonstruksi dan fakta-fakta yang ada. Jadi tidak sama sekali kita ngarang. Mau ada temuan dari yang tidak berdasarkan fakta, itu tidak kita bawa. Mau itu temuan sosiologis, mau itu temuan dari masyarakat yang masih belum valid. Yang ada nanti kan jaksa kalau seperti itu jadi kabur, kan tidak mau juga. Jadi semua data yang kita sajikan, kejanggalan ini memang kejanggalan yang ada pada saat rekonstruksi maupun pada saat pemeriksaan berkas. Pemeriksaan tersangka dan saksi. Tadi kan menarik, Adit bilang bahwa tentang permintaan petunjuk dari jaksa ya, kan awam, publik maupun pers kan kami tidak tahu ya sebenarnya apa sih yang diminta oleh jaksa, petunjuk seperti apa yang diminta oleh jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi, karena ini juga berkaitan dengan rahasia ya, yang tidak bisa diekspos di tingkat penyidik, di publik ya, tidak bisa diekspos. Tapi kalau menurut Kak Adit dari hal ini, seperti apa sih sebenarnya permintaan dari jaksa itu? Ya saya rasa sih gini. Atau malah, minta maaf Adit, atau malah sepertinya akhirnya kita bisa menduga-duga nih, kan ada berbagai hal nih. Penyidik jaksa meminta sesuatu yang harus dilengkapi penyidik yang memang tidak bisa dilengkapi oleh penyidik, atau malah diduga penyidik jaksa nih meminta sesuatu yang Anda mengada-ngada nih sehingga penyidik nggak bisa lengkapi. Nah, bagaimana Kak Adit melihat ini? Enggak. Gini, kalau saya selalu melihat hukum itu harus dari kacamata positif. Jadi Pak Abdul Hakim kan memberikan keterangan pers, saya rasa sudah jelas bahwa ada beberapa bukti, lalu ada beberapa keterangan yang harus didalami. Jadi itu kemarin saya baca sekilas bahwa dikatakan ini masih belum dilengkapi.
kan masih belum dilengkapi. Masih belum dilengkapi. Ya. Artinya kan begini, kalau kita berandai-andai, artinya dari penyerahan berkas yang kedua kali sampai dengan yang pengembalian, lalu dikirimkan lagi dan sampai dengan ada pengembalian, ini kan belum ada penambahan keterangan atau belum ada pendalaman terkait apa yang diminta oleh pihak kejaksaan. Ya. Jadi wajar kalau ada kata pihak kejaksaan terus meminta kepada polisi, dan juga saya rasa JPU ini tidak meminta suatu hal yang luar biasa, enggak, saya rasa tidak. Mereka tidak pasti luar biasa ya, iya, tapi memang seharusnya. Iya, memang ada di berkas. Dalam artinya gini, bukan hal luar biasa dalam artian sesuatu yang tidak ada di berkas. Sesuatu yang tidak ada di berkas. Tapi saya yakin pasti ada di berkas, entah itu berkas rekonstruksi atau entah itu di dalam berkas BAP. Kayak misal begini, saya kasih contoh. Ya. Di dalam suatu berkas dikatakan ada melihat handphone ini misalnya, ya kan? Lalu saksi A, B, C mengatakan, oh iya betul handphonenya ini warna biru. Nah tiba-tiba pada saat rekonstruksi saksi di lapangan mengatakan, oh tidak, handphonenya warna putih. Nah pasti kan itu menjadi pertanyaan. Pertanyaan dari jaksa. Dari ya? jaksa tentunya, karena jaksa berbeda. Jaksa mengikuti rekonstruksi ini. Ini kan kita berandai-andai, ini Ya. kita lihat dari perkara lain deh. Ya. Tidak dalam perkara ini, kita lihat ini, oh ini handphonenya warna putih. Ada 1, 2, 3 orang saksi di rekonstruksi mengatakan, oh dia pakai handphone warna putih, bukan handphone warna biru. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, kemana handphone warna biru? Misalnya, kemana handphone warna putih? Itu kan wajar, Ya. karena apa? Saksi memberikan keterangan. Apalagi tadi Kak Adit tekankan, kita mencontohkan, kita tekankan bahwa jaksa kan juga hadir dalam saat rekonstruksi ya. Betul. Sehingga ketika yang diajukan pasti dia kan juga tahu nih apa isi rekonstruksi dan bagaimana kemudian berkas itu diajukan ya. Betul, seperti betul. itu. Jadi makanya tadi saya bilang ini bukan hal yang saya yakin 1000% antara penyidik Polda dengan penyidik kejaksaan itu sebenarnya tidak mau mempersulit satu sama lain. Ya. Dan kita Ya. harus sepakat tuh bahwa sama-sama penyidik kejaksaan dan penyidik Polda pasti profesional kan tadi. Pasti profesional, sehingga pasti bisa akan melengkapi berkas itu kan Pasti. Sebenarnya saya rasa kan kalau kita baca statement dari Kejati kan ini kan ada yang belum didalami bahasanya, ada yang belum dilengkapi. Artinya kan ini kan tinggal melengkapi. Sebenarnya ini unsur masuk. Tidak mungkin jaksa sekarang atau tidak mungkin penyidik melimpahkan manakala unsur-unsur tidak terpenuhi atau bukti-bukti tidak ada, itu tidak mungkin. Tetapi kalau kurang mungkin iya. Makanya butuh pendapat dari jaksa. Sehingga jaksa memberi petunjuk itu ya untuk melengkapi. Betul. Nah saya rasa jadi bukan sesuatu hal yang apa ya, kalau orang bilang ini bukan hal baru yang jaksa mengada-ngada atau jaksa meminta di luar dari konteks ini. Sehingga tidak bisa dipenuhi penyidik, sehingga bolak-balik terus. Pasti gini, prinsipnya adalah kejaksaan meminta pasti ada dasar. Kejaksaan meminta ada dasar. Pasti ada dasar. Dan ketika ada dasar, mestinya bisa dipenuhi oleh penyidik. Yes. Polisi. Karena ini masih dalam tingkat penyidikan. Jadi tidak, kalau sudah di dalam tingkat penuntutan nanti pada saat persidangan, maka kewenangan penyidik ini sudah hilang. Itulah yang dikatakan sekarang ini kan masing-masing punya teritori sendiri. Polisi, Polri, manakala teritori di penyidikan. Nah, nanti jaksa memiliki teritori sendiri pada saat di penuntutan di persidangan. Kadit, kasus seperti ini ya, Kadit pernah mengalami sampai dari sekian banyak kasus yang pernah Kadit tangani ini, bolak-balik sampai 3 kali ini pernah. Jadi kalau kita flashback di 2016 mungkin kalau kita googling nama saya itu masih ada case-nya Mirna Salihin, kopi cyanida. Jadi itu kan kalau kita lihat di injury time berkas itu lengkap. Mungkin kalau dulu di refresh buka YouTube sampai dengan detik akhir pada saat itu Pak Krisna. Tadi kuasa hukumnya dari suaminya Pak Arif, nah suaminya Mirna. Kan posisi sama, kita posisi sama keluarga korban, jadi sama-sama keluarga korban. Tidak sebenarnya sampai ke itu nanti ya, tidak dalam proses
hukum itu ya, karena di posisi keluarga Ya, korban. karena kita mendampingi kan pihak keluarga Ya. korban. Dan itu bagaimana? Sampai 3 kali juga atau malah lebih? Lebih, kalau nggak salah. Lebih? Kalau nggak salah saya lebih ya, karena itu kasus yang cukup menyita perhatian nasional pada saat itu. Sampai kita sidangnya pun live, mungkin kan tahu. Sidang Jessica itu Ya, live, ya. jadi dan juga kan yang digunakan adalah racun ya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Nah itu kan di situ kalau kita bicara memang tidak bisa apple to apple, dalam artian beda kasus Astraya, beda kasus di Jakarta dengan Mirna. Tapi saya rasa ini kan penyidik Polri semua sama, tesnya Profesionalnya juga sama, sama ya. iya mereka masukkan Kasusnya juga standarnya sama, sama, ya. maka saya rasa tidak. Tapi kalau kita lihat dari kasus yang sebelumnya pernah ada, sama-sama rumit dalam pengungkapan, tapi hanya pada saat itu kan kita hadirkan saksi dari pihak penyidik ini, hadirkan saksi ahli, lalu micro expression, sampai lagi detector, semuanya kita hadirkan, lalu ahli terkait racun, ahli terkait darah dan segala macam itu dihadirkan, dan juga pendalamannya sangat menyeluruh. Jadi tidak hanya yang dicurigai sebagai tersangka maupun yang dicurigai turut terlibat. Walaupun akhirnya hasil akhir hanya 1 tersangka. Ya, si tapi Jessica itu, dalam ya. artian begini, ini kan penyidik pada saat itu ya, semua sudah mendalami. Jadi kakak Femi kalau kita lihat, kalau saya flashback ke 2016 waktu itu pihak keluarga yang paling digali keterangannya. Dalam artian kalau ada temuan dari sana terkait dengan seseorang pasti akan ditanya Wisden, ya kan, siapa orang ini? Itu akan didalami. Penyidik akan proaktif ke keluarga. Karena gini, dalam suatu kasus pembunuhan yang harus difokuskan adalah 2 keluarga, baik keluarga tersangka maupun keluarga korban. Manakala kedua korban ini, tersangka baik tersangka dengan korban, memiliki kedekatan. Itu hal yang lumrah. Bagaimana seseorang bisa memprofiling tersangka ini seperti apa sih kalau dia tidak tanya ke orang tua, keluarga terdekat, orang rumah, entah itu pembantunya, supirnya, tukang kebun, pasti dia tanya, ya kan? Nah, apakah ini sudah dilakukan? Saya tidak tahu. Padahal kasus kita flashback ini, kasus Jessica dan Mirna itu saat itu juga kalau kita mau lihat seperti abu-abu juga ya, artinya tidak final juga, tidak lengkap juga, tidak lengkap juga siapa yang menaruh kopi itu, tapi bisa naik ya ke pengadilannya, akhirnya bisa naik, dan tersangka Mirna itu juga akhirnya bisa menjalani proses hukum ya di Indonesia. Nah, kembali ke kasus Randy, kita kembali sejauh mana polisi dekat dengan keluarga korban untuk melakukan permintaan keterangan dan bukti-bukti, apakah seperti kasus yang Tidak. itu kenapa menurut Kak Adit? Wah, mestinya tanya dengan pihak penyidik. Karena kan begini, kebutuhan terkait dengan Tapi keterangan. proaktif tidak keluarga. Kalau penyidik gak dekati, kami dong yang ke sana untuk ini. Wah, surat kita sudah banyak kakak. Sampai ini kita sudah yang kita pegang ini kita sudah untuk Polri. Ini juga sudah sampai ke Barreskrim. kasus pembunuhan ibu dan anak di Penkasek Kota Ini- Kupang terhadap Astrid Evita. ini kan masukan. Dan Manape dan lain. Ini masukan. Ini masukan. Ini sudah sampai Komisi 3 juga surat kami. Jadi kalau kita boleh jujur dikatakan penyidik proaktif dengan pihak keluarga, sejauh ini tidak. Kami baru terima 1 kali SP2HP. Oke, SP2HP. Bisa dijelaskan ke tribunan apa ini SP2HP? Jadi SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Kenapa itu diberikan berdasarkan aturan Perkap Kapolri? Ada ya, berarti memang Ya. harus diberikan SP2HP. Jadi kenapa itu diharuskan? Kan berdasarkan Perkap 12 tahun 2019, tahun 2009, pasal 39 ayat 1 itu kan wajib 1 bulan 1 kali minimal. Sebulan sekali. Minimal. Ya, oke. Penyidikan kasus ini kan dari Desember ya. Dari penemuan jenazah sekitar Oktober. Sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sudah 4 bulan. Berarti sudah 4 SP2HP dong yang dikasih. Harusnya. Jadi Harusnya. Berarti belum terima? belum, baru 1 kali.
Kapan? Gini, saya jelasin dulu Kak Novel. Ya. Kenapa kita penting dari pihak keluarga mengetahui SP2HP. Perkembangan kasus ini melalui keterangan resmi dari pihak kepolisian. Dari situlah kita mengetahui siapa saja yang sudah diperiksa, bukti-bukti apa yang sudah ditemukan, lalu apa sih kendala dari penyidik. Kan di SP2HP itu pasti ada kendala penyidikannya seperti ini. Oh, dijelaskan ya? Ya. Dan itu kan suatu hal yang sebenarnya dengan cara demikian kami pihak keluarga bisa memberitahu penyidik. Bisa membantu. Iya, jadi dari SP2HP itu pemberitahuan hasil penyelidikan. Jadi kita ini kan tidak bisa melakukan penyelidikan sebagaimana Polri. Kami ini kan terbatas, pihak keluarga terbatas. Walaupun seorang pengacara adalah sesama penegak hukum berdasarkan undang-undang, tapi kan kita tidak memiliki kewenangan seperti yang dimiliki oleh teman-teman di Polri. Yang berdasarkan undang-undang. Iya, jadi bagaimana kita bisa mensupport, bagaimana kita tahu perkembangan kalau kita tidak diberikan SP2HP itu. Ini kan SP2HP karena apa? Karena dari korban, kami ini korban, kami menyerahkan semua kepada kepolisian. You are my best partner, ya kan? Kami percaya, nah, trust you. Yes, ya. Exactly. Dan kita tidak bisa sekarang penyidik seolah-olah jalan sendiri, lalu keluarga jalan sendiri. Kami jujur, kami memang semua cari keterangan, dan kami cari keterangan itu sampai tengah malam Kak Feni. Jadi Opa Saul umur 70 ikut sama kita itu sampai jam 4 pagi hanya untuk menelusuri, menggali keterangan. Kita datangi satu tempat, orang memberikan keterangan ini. Oke. Saya selalu dengan teman-teman, dengan tim di lapangan, dengan keluarga, saya selalu bilang, don't trust anyone. Sampai kamu temukan fakta yang sebenarnya seperti apa. Jangan sampai orang hanya bilang, oh saya lihat tersangka dengan korban jalan-jalan di lokasi ini, di taman ini. Lalu itu hanya single opinion. Kita datangi tempatnya, kita lihat ada lagi nggak yang melihat, mungkin tukang dagang di situ melihat. Dan hal ini, informasi ini yang nanti akan diberikan kepada polisi ya, iya. Polisi setelah melihat tadi SP2HP mungkin kurang. Betul. Jadi kan gini, kita sekarang tidak tahu apakah penyidik sudah menggunakan ahli siapa yang digunakan oleh penyidik. Ini kasus luar biasa. Ya. Ini kasus yang amat sangat menyita waktu, amat sangat menyita perhatian. Kita tidak tahu apakah saksi pidana sudah digunakan atau tidak, lalu hasil forensik, apakah ahli forensik sudah diterjunkan untuk memeriksa jasa. Kami tempoh hari sudah minta supaya ini dilakukan otopsi ulang, tapi tidak mau. Ya, tapi tidak mau. Belum ada jawaban. Iya. Di lain tempat penyidik meminta izin kepada keluarga korban untuk melakukan otopsi di lain tempat ya. Tapi di sini kami memberikan ini, silakan periksa lagi. Tapi belum dilakukan. SP2HP Perkap Kapolri ya 12/2009 pasal 39 ayat 1 itu wajib diberikan 1 bulan sekali kepada keluarga korban. 4 bulan ini keluarga korban hanya terima 1 kali. Itu bulan apa? Kalau tidak salah bulan Desember, satu hari setelah kunjungan Pak Irjen Notaria Latif. Desember berarti sebelum pergantian Pak Kapolda yang baru. 3 bulan lalu ya, dan 3 bulan ini belum ada, sehingga keluarga belum tahu perkembangannya. Wajib tidak keluarga meminta? Bukan wajib, berhak tidak keluarga kemudian meminta tanpa menunggu daripada saya tunggu tiap bulan tidak dikasih, kita berhak nggak? Yang punya kewajiban kan bukan kami meminta, kan pihak dari ini apa sih perkap ini kan peraturan Kapolri udah kasih mandat. Tapi kemudian kalau begini bisa digugat tidak? Kan perkap ini berarti harus dilaksanakan kan? Ini perkap Kapolri loh, harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian. Kemudian kalau tidak dilaksanakan, ini menurut Kak seperti apa? Ya kalau itu sudah dibuat sebuah peraturan Kapolri, dalam artian ini instruksi untuk seluruh anggota Polri di Republik Indonesia. Ya kalau dia tidak menjalankan, yang tahu konsekuensinya seperti apa adalah Bitpropam tentunya. Ini seperti apa? Sampai hari ini kami tidak mau menempuh jalur itu. Kenapa? Padahal ada peluang itu kan,
kita harus dapat dong, keluarga bisa ke propam untuk mengadukan hal ini, kenapa tidak dilakukan? Gini, sebenarnya kalau kita mau bicara pelanggaran atau kekurangan lah kita istilahnya, dalam artian ada yang belum dimaksimalkan. Kalau kita mau bikin laporan itu banyak banget celah, banyak sekali celah. Tapi saya di sini katakan saya ini merah putih sama Polri. Artinya apa nih merah putih? Dalam artian gini, kita dengan Polri ini kita harus sebagai mitra. Bagaimana mitra yang baik? Kami mengedukasi keluarga korban. Kami selalu memberikan positif thinking kepada keluarga korban. Apa yang kita berikan positif? Mungkin dari pihak penyidik lagi serius ngerjain perkara ini, jadi sampai lupa bikin SP2HP mungkin, ya kan? Kita selalu memberikan itu, sudah nggak usah kita ganggu. Ini kan sekarang orang bisa tahu hukum dari apa? Dari Google cukup tahu. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi bagaimana? Apakah kita harus menuruti tiap-tiap kesalahan seseorang? Ini kan sama juga kita kita bongkar, bobrok teman sendiri, atau kita nanti dikit-dikit lapor, kita dikit-dikit lapor. Kalau demi kebenaran dan keadilan kan kadang-kadang teman juga harus, mitra juga harus diberitahu kan, kamu keliru nih, harus ini nih, sehingga harus ada tindakan. Ya sebenarnya begini Kak, kita berkomunikasi secara lisan tentu sering, dalam artian selama ini kita dengan Pak Wasidik Polda itu komunikasi intens. Nah, tetapi kan kita yang tidak mendapatkan kan laporan resminya ini. Kami kan butuh laporan resmi. Dalam artian kita bisa tahu loh. Karena begini. Karena kalau lisan saja mungkin ada yang dikurangi, bisa ada yang dilebihkan. Iya. Kalau resmi kan tidak mungkin. Iya. Dalam artian begini. Kami bisa punya teman di Polri. Lalu kita tanya teman kita di Polri, bos perkembangannya bagaimana? Pasti dikasih tahu ya. Oh perkembangannya gini. Ya. Lalu kita tanya teman kita yang satu lagi, ternyata berbeda. Nah, kita butuhnya apa? Kita butuh kepastian hukum. Kepastian hukum itu ya? Nah, kepastian hukum itu ya melalui SP2HP ini. Oh, ternyata begini. Nah, ini kan kita selama ini tidak dapat. Kita dapat perkembangan yang akan diperiksa ini, yang mau diperiksa ini, yang sudah didapatkan ini, yang lagi dikembangkan ini. Nah, tapi itu hanya sebatas lisan. Entah apakah perkap ini mengatur tentang pemberitahuan lisan atau tidak. Ini kan saya tidak tahu. Setahu kalian mungkin ada perkapnya yang baru. Saya masih melihat dari perkap lama 2009. Karena ini yang saya tahu belum ada penyempurnaan. Gitu. Tribuners bisa jika mau terlibat dalam ngobrol asik ini bisa mengajukan pertanyaan, kritik dan sarannya ya Tribuners ya. Baik, kita baca dulu nih yang ditanyakan oleh Tribunus ya Kak Aditya dari Baros Alexander. Tapi kok bisa penyidik Polres Kabupaten Kupang dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Justinus Tamaem proses pelimpahan berkas sih kok aman-aman saja. Ini dia membandingkan kasus lainnya Kak Aditya. Jadi kan saya tadi bilang perkara ini, setiap perkara itu memiliki keunikan yang berbeda. Tidak bisa kita apple to apple dengan perkara lain. Saya sandingkan perkara pembunuhan yang paling top di Indonesia pun dengan pembunuhan yang terjadi di Kota Kupang tidak bisa disamakan. Karena apa? Beda perbuatan, beda kejadian, maka beda pembuktiannya. Itu tentu. Nah, kita kan tidak tahu apa yang terjadi di kasus pembunuhan yang terjadi di Polres Kupang. Nah, itu yang kita masih belum tahu, tapi kita harus yakini bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan maupun Polri sudah yang terbaik. Maka kita harus berpositif thinking lah. Dalam artian ini kita berpositif thinking, tapi kita juga memberikan masukan. Kayak tadi Kakak Novel tanya, SP2HP berapa kali? Sudah terima baru 1 kali. Saya kan jujur-jujur aja ngomongnya. Memang kita baru 1 kali terima. Mungkin kan sibuk. Ya kan? Apakah bertentangan dengan aturan yang sudah ada ya boleh dikatakan ya bertentangan karena kewajiban. Tuh. Baik, ini ada lagi dari Yandri MGSH. Mohon maaf, saya orang awam hukum ingin bertanya, apa mungkin kalau memang penyidik Polda tidak bisa melengkapi berkas perkara ini, bisakah perkara ini diserahkan saja ke Polri?
Nah, Iya. diserahkan saja ke Polri. Mungkin Mabes Polri ya. Kalau Polda tidak bisa, maka mungkin ini diserahkan ke Mabes Polri. Jadi Mabes Polri yang menangani. Mungkin seperti itu ya. Ya, jadi begini, kalau kita sudah melihat sekarang, mungkin akan ada keterbatasan dari waktu. Kalau kita bicara harusnya diambil alih oleh lembaga yang lebih tinggi daripada Polda NTT, maka seharusnya ini terjadi mungkin di bulan-bulan Desember. Manakala pada saat waktu itu kita masih panjang untuk diambil alih oleh Polda atau Polri, Mabes Polri. Nah, tapi kalau kita melihat sudah sampai sejauh ini, yang kita harapkan, yang kami harapkan adalah Polri, Mabes Polri dari Barreskrim yang mengirimkan tim kepada Polda NTT untuk melakukan supervisi. Karena gini, kan tidak mungkin masa Polda mau si perkara ini berhenti, tentu tidak. Apalagi satu tersangka yang walaupun berdasarkan pengakuannya dia yang melakukan. Iya, ini kan masalah itu ya. gini loh, ini masalah wibawa institusi. Saya nggak mau Polda NTT, saya tidak mau Polri tidak dipercaya oleh masyarakat. Nanti saya kerja dari mana? Kalau tidak ada perkara, saya kerja dari mana? Kita pengacara ini, ya kan? Tentu makanya kita sebisa mungkin ingin supaya masyarakat ini percaya. Nah, makanya kita sekarang harapan kita asistensi dari Barreskrim terhadap kasus ini. Berarti apakah menurut Kak Adit sudah layak nih bahwa ketika sudah 3 kali bolak-balik berkas dari jaksa ke polisi, jaksa polisi lagi, berarti sudah layakkah Mabes Polri timnya turun untuk melakukan supervisi? Sudah layak, karena kan begini, pengembalian berkas ini kalau boleh dibilang bukan kali pertama kan, sudah kali ketiga. Nah, kali ketiga ini kan kalau orang sudah bilang jangan sampai 3 kali. Iya, jangan. Penyidik saja kalau ada melakukan proses hukum, kalau panggilan ketiga kan sudah panggilan paksa ya. Iya, artinya kan harus ada extraordinary treatment di sini. Kita melihat bagaimana nanti extraordinary treatmentnya ya dengan misalnya supervisi. Yang mungkin kan ini dalam mengungkapkan kasus ini ada kesulitan dari pihak Polda NTT untuk mengungkap, maka mungkin ada masukan, ada pemikiran dari Barreskrim yang didatangkan ke sini untuk memberikan masukan. Sudah buka aja itu, berikan saja. Ini harus permintaan Polda atau nanti keluarga juga akan ya segera kami akan surati lah untuk Barreskrim, karena kan kemarin kita kan sempat paparan dengan Karwasidik juga, itu kan sebelum penyerahan yang kedua kalau tidak salah. Nah, tentu nanti kita berikan masukan juga kepada Mabes Polri untuk kiranya ini kalau bisa, kalau untuk ditarik lagi kan artinya harus dari nol lagi. Mengganti penyidik itu bukan hal yang gampang loh untuk kita memahami suatu konstruksi kasus ini. Sebenarnya sudah ada penggantian penyidik ya tadi. Kami kan tidak tahu. Tapi setahu kami sih masih yang lama. Ya. Jadi. Tapi tidak tepat juga kalau ganti penyidik ya. Karena susah. Susah ya. Kita bicara konstruksi kasus. Tapi apakah bisa? Minta maaf saya potong. Tapi apakah bisa? Ketika penyidik yang masih sama kemudian supervisi turun, kemudian bisa akhirnya melengkapi berkas dari jaksa. Amat sangat bisa. Dan itu lumrah. Manakala sudah mentok di satu tahap, satu tim atau satu tahap, ya kan harus minta teman-teman. Karena kan mungkin di sini sudah terlalu ruwet permasalahan sampai akhirnya kita kan kalau pusing-pusing kita pasti cari teman untuk ngobrol. Healing. Kita cari teman, cari pendapat. Tapi kalau untuk mengganti penyidik, saya rasa gini, sebentar saya jelasin. Jadi gini, konstruksi kasus ini tidak bisa dipahami oleh orang dalam 1-2 minggu. Kita saja yang ada di sini, kita baru memahami ini setelah adanya rekonstruksi
itu dalam arti 1 bulan setelah kejadian, dan sampai dengan hari ini kita masih temukan apa yang baru-baru masih ada. Ini yang terlewatkan. Iya, ini terus. Jadi kita ini punya handphone, selalu ada masukan dari masyarakat, dari teman-teman yang peduli terhadap kasus ini. Tiap hari ada temuan ini, ada temuan itu, ada temuan ini, ada temuan itu. Ini sudah diteruskan belum? Kan kita memilah mana yang tadi saya bilang ini hanya persepsi, mana yang sekiranya memiliki kekuatan sebagai pembuktian. Nah, ini yang sampai hari ini kita terus memilih. Jadi yang kita ajukan ke polisi itu bukan yang omong kosong, itu yang benar-benar ada isinya. Gitu. Jadi jangan nanti kan jadi kalau misalnya informasi yang hanya selentingan langsung bawa. Iya, jadi kalau rumah-rumah juga dibawa. Jadi nanti jangan hanya ini saya lihat sendalnya tersangka, ternyata sendalnya tersangka mereknya Swallow gitu kan. Siapa aja bisa pakai sendal Swallow. Jadi betul-betul hal yang harus valid. Ini Kak Adit ada dari Martini Joyce. Aditya omong juga bolak-balik mau kasus ini selesai atau kerjasama yang bagaimana? Kan yang bekerja oknum, justru lebih salah kalau dibuat panjang. Akhirnya institusi yang dibawa-bawa. PH juga cari aman Sako. PH cari aman bagaimana? Dalam artian begini, ini kita bicara institusi ya. Saya pun ada institusi saya pun ada organisasi saya, ya kan? Institusi saya juga tercoreng dong kalau ada kata saya tidak bisa membela ini dengan benar, ya kan? Artinya apa? Nama baik saya selama ini dipertaruhkan. Organisasi di tempat saya bernaung akan malu punya advokat seperti saya kalau saya sampai tidak bisa menuntaskan kasus ini. Kalau misalnya ini sampai, saya kan sudah pernah bilang, kalau sampai ini di akhir-akhir ini tidak juga terungkap, apa yang kita punya kita publish, kita nggak ada masalah, ya kan? Dalam artian begini, kalau memang sudah 1-2 kali kita kasih masukan tapi tidak juga bisa dilanjutkan oleh APH, kami ini terbatas loh. Kami nggak punya kewenangan periksa orang. Kalau saya punya kewenangan periksa orang, sudah dari kemarin saya panggil orang. Kamu sini datang. Kami pengacara bisa kok bikin BAP. Kami kan pernah mendampingi orang BAP. Kami tahu bagaimana cara orang diperiksa. Kami tahu bagaimana mempertanyakan. Kami tahu menggali informasi. Tapi kalau misalnya masyarakat tanya, ini dipertaruhkan, terus APH bilang mau kerjasama bagaimana? Kami ini kan tidak punya wewenang. Undang-undang kami, undang-undang advokat itu tidak membenarkan kami melakukan penyelidikan, penuntutan, tidak ada. Kami hanya diberikan wewenang berdasarkan undang-undang disumpah oleh negara, dianggap oleh negara sebagai APH untuk membela kepentingan pencari bantuan hukum, bukan untuk menuntut, menyedihkan. Tapi kami punya cara untuk menemukan bagaimana bukti itu. Tapi kami juga bisa mencari bukti itu. Kami sama-sama manusia. Apa bedanya polisi, jaksa, pengacara, hakim? Sama-sama makan nasi, sama-sama injak bumi. Dan sebenarnya sama-sama punya nurani. Sama-sama sarjana hukum semuanya. Semua kita basic hukum. Aparat penegak hukum ini basic hukum semua pasti. Ya kan? Apa sih yang beda? Kuhap kita sama. Yang beda hanya kewenangan ya. Yang beda hanya kewenangan. Masa kita tidak bisa ini? Kan bukan hanya ini. Saya yakin Polri, jaksa, pengadilan, organisasi kami, organisasi pengacara itu tidak akan mau untuk dipermalukan. Ya tadi saya bilang. Sekarang gini, jaksa mau tidak dipermalukan di persidangan? Tentu tidak. Makanya mereka minta bukti. Kelengkapan dari polisi. Polri mau tidak dipermalukan dengan kasus ini berhenti, walaupun kami sudah hampir hopeless. Tentu tidak. Kenapa dikatakan Polri tidak mau dipermalukan? Mereka masih tetap kukuh semangat untuk kirim berkas lagi kepada penyidik. Dan tetap pada argumennya mereka ya. Ya. Dan kami apa yang kami perjuangkan sekarang? Kami perjuangkan supaya perkara ini bisa dibuktikan melalui masukan-masukan kami kepada Polri. Terlepas kami sudah memberikan masukan dari pihak penyidik tidak mau mengakomodir, jangan salahkan pihak penasihat hukum. Kami kan nggak punya kewenangan. Tapi maksimal yang sudah dilakukan adalah memberikan terus informasi yang baru. Tapi sejauh mana kalau dengan koordinasi dengan kejaksaan? Kami koordinasi dengan kejaksaan, kami tidak bisa intervensi. Kami istilahnya kami cukup datang 1 kali,
Sebelum berkas dilimpahkan kami sudah datang. Pak, tolong periksa baik-baik. Ini kejanggalan yang kami temukan pada saat proses penyidikan. Informasinya perkara ini akan dilimpahkan. Kami mohon kepada Bapak untuk menelaah, meneliti kasus ini dengan baik. Toh jawaban dari Pak Aspidum pada saat itu dengan teman-teman jaksanya mengatakan kami akan teliti. Pak Kajati kasih statement resmi, kami akan teliti perkara kasus PNKC sebaik-baiknya. Itu Pak Kajati yang dan amanah dari keluarga korban ini sepertinya yang sudah ditunjukkan sekarang ya, dengan kejaksaan tetap meminta penyidik untuk melengkapi. Karena gini, Kakak Nov, sorry. Pada saat kami datang ke sana, jaksa yang ada di rekonstruksi ada. Jadi mereka juga tahu, kami ini bukan omong kosong gitu loh. Kami ini bukan kadang-kadang, bos tolong melengkapi bos, ini jangan sampai polisi ngasih begini, jangan sampai polisi ngasih karena begini. saat rekonstruksi jaksa juga ada. Mereka pun ada. Kita bukan omong kosong. Pada saat kita lagi ngobrol di situ, jaksa pun fair kok, dipanggil penyidik Polda datang, 2 orang hadir pada saat itu dan sampaikan sama-sama di situ. Ya maksud dan tujuan kami kedatangan kejaksaan, kami bukan mau main belakang. Gak ada cerita kita main belakang bos. Ya kan kami datang ke situ, jelas kami dengan pihak keluarga datang, kami sampaikan masukan kami tertulis dan itu kita sampaikan di forum resmi. Kejaksaan juga fair, dia panggil penyidik datang ke tempat kita biar mendengar sama-sama apa masukan kami. Jadi kami bukan mau main belakang, kami nggak mau diem-diem gitu loh. Dalam artian nanti ada orang pikir, wah nih jangan-jangan APH intimidasi, jangan-jangan nih penasihat hukum main belakang untuk perkara ini supaya dilama-lamain. Siapa sih yang mau perkara ini lama? Memang kita perkara nggak pakai kos. Memang penyidik itu panggil orang tidak pakai kos. Memang kami, iya, memang kita tidak ada waktu yang ini. Kami kan juga pengacara banyak kerjaan. Kami punya keluarga yang harus ditinggalkan kalau kita pergi ke Kupang. Kami juga punya banyak kerjaan di tempat lain yang kami tinggalkan. Siapa sih yang mau lama-lama? Artinya pengacara juga menjalankan tugasnya itu tidak secara profesional ya, mengetahui kewenangannya sejauh apa, yang harus dilakukan sejauh apa, seperti itu. Iya, kita nggak pernah intervensi penyidik. Kembali ke kasus ini yang bolak-balik, apakah pada suatu akhirnya nanti kejaksaan bisa ambil alih dalam tanda kutip? Artinya bisa juga tidak sih peluang dari undang-undang bahwa jaksa juga nanti akan ikut memeriksa? Enggak. Tidak, jadi tetap perlu ke penyidik ya. Ya, karena ini kan saya tadi bilang masing-masing itu punya covering yang berbeda. Jadi di penyidikan, penyelidikan wewenang dari Polri. Pada saat nanti penuntutan itu wewenang dari apakah jaksa. kalau kemudian jaksa memaksa dalam tanda kutip bahwa kasus ini kemudian P21 ini Kak Ade, apakah kemudian nanti bisa dalam masa di tingkat penyidikan kejaksaan mereka kemudian bisa melengkapi? Jadi di penyidikan di kejaksaan itu hanya pada perkara tindak pidana korupsi. Jaksa sebagai penyidik. Ya, tapi kalau di pidana umum seperti ini, jaksa hanya bertindak sebagai penuntut umum. Toh kalaupun perkara ini dinyatakan lengkap, saya yakin jaksa punya argumentasi kuat untuk membuktikan di persidangan. Sepanjang kalau mereka belum yakin, akhirnya ini harus bolak-balik terus seperti pertanyaan sebelumnya. Ya iya dong. Kan begini, kalau misalnya jaksa udah yakin, ngapain sampai 3 kali? 1 kali aja gas. Ya enggak? Iya benar. Ngapain sampai nunggu 3 kali? 1 kali nih. Begitu ini, oh ini lengkap nih semuanya nih. Ini alur ceritanya masuk, runutannya masuk, buktinya ada, terus sinkron antara bukti, saksi, keterangan, rekonstruksi semuanya. Udahlah gas bos. Kita juga mau, keluarga juga senang kalau kayak gitu. Keluarga apa sih Pak? Apa sih yang dicari Kak? Nggak ada. Keadilan dan kebenaran. Iya, dalam arti gini, keadilan itu siapa yang menentukan? Hakim. Ya kan? Sekarang kita melihat gini, dari pihak keluarga akan merasa adil apabila semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Keadilan bisa dibuktikan, hukuman bisa diterapkan. Tapi kan ada satu yang tidak bisa dikembalikan, nyawa keluarga ini tidak bisa dikembalikan. Jadi apa sih yang keluarga mau? Keluarga cuma mau keadilan dan proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Kalau sampai dengan hari ini kita masih merasa ini masih belum benar, gitu loh. Kenapa saya selalu bilang perkara ini belum benar gitu loh? Hal yang terkecil yang selalu saya ulang-ulang, misalnya darah.
handphone, walaupun dikatakan kemarin oleh Pak Kabid Humas handphone sudah diperiksa, tapi boleh dong keluarga tahu. Itu lewat SP2HP? Iya, bisa. Artinya kan gini, telah diperiksa handphone berdasarkan ini kan, jadi di SP2HP itu detail Kak. Apa aja yang sudah diperiksa, apa yang sudah digali keterangannya. Jadi diberitahukan kepada kami, jadi kan kami ini tahu. Ini berarti sama seperti seri yang digerungkan oleh polisi ya, atau Pak Kabid Humas juga ya sebelumnya, bahwa dia ingin agar kasus ini terang benderang ya. Iya. Terang benderang artinya termasuk dari penyebutan di SP2HP itu ya apa yang sudah ini, supaya publik juga bisa tahu ya. Seperti ini. Gini deh, kalau misalnya ada beberapa hal yang privacy, ya. publik tahu boleh tahu, Ya, publik tidak boleh tahu. Tapi kalau untuk keluarga, harus dong keluarga tahu semua. Ya. Jangan melalui SP2HP iya, itu ya. Iya, jangan gini. Sering sekali saya dengar sudah nanti buktikan di persidangan. Ya. Sudah nanti dibuktikan di persidangan. Pada saat tidak terbukti bagaimana? Di mana sih rasa keadilan pada saat tidak terbukti? Sakit loh kehilangan cucu sama anak. Ini bukan kehilangan kambing 1-2 ekor. Ini kehilangan anak, cucu anak gitu loh. Walaupun tadi Kak Adit bilang mereka nyawanya tidak bisa dikembalikan, tapi Iya. proses keadilan itu mesti. Tapi kan gini, makanya tadi saya bilang konstruksi hukumnya dijalankan dengan betul, putusannya berkeadilan, ya kan itu yang bisa mengobati. Ini kertas sudah lecek Kak Novel, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Luka sudah pernah ada, tidak bisa ini luka hilang bekas, tidak bisa. Dipukul gitu ya, paku ditembak gitu ya, meskipun dicabut. Masih tetap bekas masih ada. Tapi apa sih yang bisa mengobatin mereka? Ya manakala kasus ini terungkap sebenar-benarnya, lalu dilakukan penyidikan yang sebenar-benarnya, penuntutannya maksimal, bisa dibuktikan. Ya kami pihak keluarga setidaknya itu mengobati rasa keadilan kami. Dan beberapa hari lagi ini sepertinya tersangka ini juga akan sudah bebas demi hukum ya, karena sudah berapa ya, 120 hari ya biasa penahanan itu. 4 bulan. Ini gimana nih Kak? Ya kami sih saya orang yang paling memegang teguh statement saya. Ya. Saya kemarin di salah satu media saya katakan kami tidak masalah andai kata perkara ini memang dinyatakan oleh jaksa tidak memenuhi apa? Tidak memenuhi unsur sampai dikatakan sampai batas akhir, tidak juga bisa dipenuhi oleh penyidik dan jaksa tidak mau menyidangkan kami. Berarti SPD kami ikhlas. Dalam artian begini, artinya kami juga sudah maksimal, jaksa juga sudah maksimal. Saya kan bilang tadi, jaksa lebih baik jaksa nyatakan ini tidak lengkap daripada nanti dia bebas di persidangan. Iya. Wibawa itu semua dipertaruhkan. Marwah banyak yang dipertaruhkan di sini. Ya tentu kan tadi saya bilang, balik lagi, apakah Polri mau wibawanya tercoreng karena tidak bisa membuktikan suatu kasus besar di persidangan? Ini sudah atensi Kapolri bos. Dalam artian Kapolri sudah melihat kasus ini, Komisi 3 sudah lihat kasus ini. Apakah wibawa Polri ini masih mau dipertaruhkan? Kan kasihan. Apakah dengan dipaksakan? Nanti bagaimana wibawa kejaksaan? Pak Kajati sudah ngomong akan serius tangani perkara ini. Lalu nanti wibawa pengadilan bagaimana? Negara kita negara hukum. Negara kita punya orientasi dalam pengadilan itu asas pembuktian. Manakala tidak bisa dibuktikan, lalu hakim paksakan seseorang untuk terhukum. Tapi bagaimana Pak Adit? Artinya gini, kadang-kadang kita sering proses dulu lah, biarlah nanti pengadilan, kan di mana-mana sudah ada pengadilan yang nanti akan membuktikan. Rasa-rasanya kok sebelum ada pembuktian di pengadilan, kemudian tadi Kak Adit bilang kita sudah ikhlas ini, rasa-rasanya seperti gimana gitu Kak Adit? Jadi gini, sebelum naik ke persidangan, kan tentu seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup ditambah keyakinan penyidik. Nah, ini kan dikoreksi lagi pada saat pelimpahan berkas. Siapa yang mengoreksi? Jaksa. Belum tentu keyakinan penyidik dan 2 alat bukti ini bisa meyakinkan seorang jaksa penuntut umum ini sebuah tindak pidana. Karena apa? Akan tidak balance manakala ini nanti selalu dilimpahkan ke pengadilan, Nanti pengadilan kita akan menjadi sebuah tempat pembuktian yang mana pembuktian yang belum tentu bisa terbukti, ya udah nanti di
pengadilan aja, ya udah nanti di pengadilan aja. Kasihan hakim-hakim kita ini dibebankan perkara yang belum tentu ada kebenarannya. Jaksa diharuskan menuntut sesuatu yang masih dia sendiri tidak yakin. Ini kan kenapa sih dikembalikan sama jaksa? Kan dia tidak yakin. Kan ini berkas masih belum bisa dilengkapi. Ya tadi saya bilang, kalau jaksa sudah yakin, jaksa sudah siap, satu kali dikirim berkas P21, gas bos. Ya kan? Iya. Tadi ini ada lagi nih pernyataan atau pertanyaan dari Yandi Paternus. Minimal ada 3 hal penyebab berkas sudah 3 kali P19. Pertama, kapasitas penyidik Polda kurang atau tidak mampu atau sulit memenuhi rekomendasi pihak kejaksaan. Kedua, terkait niat penyidik Polda yang kurang serius ketika ada hiding kepentingan. Terus apa yang harus dilakukan PH dan pihak keluarga? Oke, untuk yang PH tidak mampu dan sulit itu kewenangan dari mereka ya. Jawabannya harusnya di pihak Polda ya. Tadi juga mungkin Kak Adit sudah jelaskan nih apa yang harus dilakukan PH dan pihak keluarga, mungkin menambahkan. Jadi begini, pertama kapasitas. Kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh penerangan umum dari Kejati NTT ya Pak Abdul Hakim, menyatakan bahwa berkas itu belum dilengkapi. Itu satu. Lalu yang kedua, kita tidak bisa menjudge bahwa penyidik Polda kurang serius. Mana tahu masih ada yang ditutupi oleh tersangka, oleh saksi-saksi lain. Kan penyidik ini sifatnya dia hanya bisa memeriksa. Siapa sih yang tahu isi hati orang? Ini kan penyidik Polri ini kan tidak dididik untuk mengetahui isi hati orang. Bukan peramal. Iya. Jadi kalau saya rasa ini bukan penyidiknya tidak serius, tapi masih banyak orang yang belum jujur terhadap kasus ini. Masih banyak yang belum jujur. Lalu yang ketiga, kalau kita bicara hidden kepentingan, selalu ini dikaitkan dengan siapa tersangka, latar belakang orang di baliknya, ya, sebaliknya. Ya. Tapi kan begini, saya rasa tidak mungkin Polri mau menggadaikan wibawa Polri untuk suatu kepentingan yang ini kepentingan bisa merusak citra Polri dimanapun. Saya rasa nanti publik akan menilai kasus ini pada saat kasus ini di akhir nanti, ya kan, bisa terbukti, maka orang akan apresiasi Polri. Saya kemarin bilang begini, kami penasihat hukum keluarga, kami keluarga cari bukti, cari fakta, cari saksi untuk kami dorong kepada Polri. Bukan untuk kami cari nama, bukan untuk keluarga cari nama. Ini siapa sih nanti yang akan dapat tim penghargaan terhadap kasus ini kalau terungkap? Kami siapa yang mau kasih? Memang ketua organisasi saya yang mau kasih, ya kan, sebagai pendamping tidak ada. Yang dapat penghargaan saya mau Polri. Siapa nanti yang akan disenangi oleh masyarakat NTT pada saat ini terungkap? Polri. Kami nggak dapat apa-apa. Tapi tentu sebaliknya juga ya Pak Adit ya. Kalau kasus tidak terungkap berarti yang tidak disenangi masyarakat juga kembali. Ya saya juga tidak disenangi dong sama masyarakat. Benar. Kami kan akan berada gini, pada saat ini sukses perkara. Ya. Wih, polisi NTT keren, ya. Penyidik NTT keren, Kapolda keren, Dirkrimum keren, ya kan, Kasubdit, Kanit, penyidiknya semua keren. Tapi kalau tidak terungkap berarti bukan hanya Polri kayaknya, pengacaranya juga, jaksanya juga. Pak, kita kerja udah setengah mati aja, netizen masih bilang kita kurang maksimal, Pak. Gimana kalau sampai perkara ini nanti tidak terbukti atau perkara ini tidak selesai, mau ditaruh di mana kami? Masyarakat NTT juga kan kritis, Pak. Ya kan, masyarakat NTT itu kan haus informasi, haus hukum. Mereka butuh kebenaran. Makanya saya bilang kalau perkara ini selesai benar lalu laju seperti yang sudah semestinya, maka penyidik yang akan dapat penghargaan, kami pengacara keluarga 1-2 minggu lupa. Mereka semua dapat penghargaan, mereka dapat pin emas. Untuk apa? Untuk sekolah perwira, untuk naik pangkat, promosi. Mereka yang dapat, kami nggak dapat apa, pin emas nggak dapat, apa nggak dapat. Tapi ada dapat penghargaan di tempat lain kan? Ya itu urusan yang lain. Baik, Kak Adit, tapi gimana perkembangannya dengan Komnas HAM?
Kemarin kita sudah audiensi dengan Komnas HAM, jadi Komnas HAM meminta masukan dari kami untuk finalize mereka. Karena Apakah termasuk nanti supervisi? Mereka sudah atau belum mengirimkan surat ya. Kalau nggak salah sih mereka kemarin audiensi dengan kami kayak keluarga, karena kan kita ada di Kupang lalu ada di Jakarta juga. Jadi via Zoom mereka minta detail perkara ini seperti apa. Mungkin dalam waktu dekat mereka akan ke Polda untuk memberikan masukan juga atau pandangan terkait dengan bagaimana menerapkan pasal perlindungan terhadap ibu dan anak. Ini bukan intervensi ya berarti? Bukan. Ya. Itu kan urusan Komnas HAM. Mereka kan memberikan koordinasi ya. Iya. Dan mudah-mudahan ada yang supervisi itu ya supaya berkas bisa lengkap. Iya. Ya. Tapi dengan DPR Pak Benny Kahaman sendiri sejauh ini bagaimana? Ya. Setelah pasca pertemuan di Jakarta. Kami sih selalu report ya dengan Ya. KPKH. Jadi kemarin juga setelah paparan dengan pihak Karwasidi, kami ucapkan terima kasih. Saya WA beliau, alhamdulillah beliau juga balas. Ya kan mereka waktu keluarga datang ke Jakarta juga diterima oleh KPKH. Ya intinya KPKH kita terima kasih. Tanpa KPKH kan perkara ini tidak akan sampai diperhatikan oleh pimpinan Polri. Gitu. Tapi yang terpenting adalah setelah diperhatikan ini bagaimana actionnya kepada kita. Ya, itu yang kita ditunggu-tunggu sebenarnya. Actionnya ya. Iya. Mudah-mudahan Pak BKH juga akan mengkoordinasi tentang supervisi dari Mabes Polri ya. Iya. Nanti segera kan kita sekarang. Karena itu paling tidak yang tadi Kak Adit bilang berarti itu salah satu jalan keluar sebenarnya yang terbaiknya daripada bolak-balik yang akhirnya kemudian masyarakat atau keluarga juga sebenarnya tidak inginkan bahwa dihentikan proses hukum kasus ini ya salah satunya tadi harus ada supervisi itu supaya ada pendampingan itu yang paling Iya, karena kalau kemarin teman-teman di sini ada yang tanya sama kita, Bang Adit ini kalau diganti penyidik gimana? Saya bilang kan penyidik ini nggak bisa satu dua minggu kenal perkara ini dengan detail, nggak bisa. nanti lama lagi. Iya, kalau saya feeling berkasnya udah setinggi ini kata novel. Kalau saya feeling ya, dilihat dari saksi-saksi yang diperiksa ya taruhlah 20 lembar kali 20 saksi udah berapa orang, lalu hasil visum kan bukan nggak mungkin sih, sulit lah untuk memahami perkara ini secepat itu. Ini kan kita berpacu dengan waktu, makanya idealnya adalah dari Barreskrim datang untuk supervisi, memberikan masukan, menyegarkan penyidik, ya, gitu loh. Itu jalan keluar yang saat ini ya dinilai paling terbaik ya, Iya. supervisi apakah hal ini akan dipenuhi, kita tunggu saja actionnya ya. Paling tidak awalnya harus dari keluarga nih yang meminta ya, Iya. aktif untuk meminta Pak Benny Kahaman mungkin, Komnas HAM dan langsung mungkin Mabes Polri ya. Iya. Bagaimana Kak Adit kabar dari Opa Saul dan keluarga Asti? Opa Saul baik-baik aja. Dalam artian kemarin juga masih ngopi-ngopi sama saya. Jadi kalau kesini ya kita juga hibur Opa Saul, ajak keliling dia. Kalau saya ada kegiatan di sini juga dia kadang-kadang suka ikut. Sekarang sudah mulai baca-baca KUHP. Jadi dia baca pasal-pasal. Iya, mungkin yang berkaitan dengan kasus ini. Ya saya kan ini kan orang sudah kehilangan keluarga. Ya. Terus pasti kan sedih. Gimana caranya sih supaya mereka gak sedih? Ya kita ajak senang aja lah. Dalam artian positif ya ayo Opa kita nongkrong, kita ngopi ya kan. Sekali-sekali Opa bisa nongkrong dong di ngobrol asik ya? Bisa banget. Kalau diperbolehkan malah tadi harusnya kita ajak. Soalnya terbatas tadi ya. Iya. Kita 3 orang yang akan apa sih? Sehat-sehat sih, keluarga sih sehat lah. Iya. Tadi ya sudah mau di akhir acara nih tadi. Mungkin harapannya apa nih bisa kepada ya penyidik polisi? Harapan kami pertama jangan Polri menganggap pihak keluarga, menganggap kami tim penasihat hukum sebagai lawan, sebagai musuh. Kami ini memberikan masukan, kami ini juga turut membantu, kami ini mau membantu gitu. Jadi tolong masukan dari kami ini di dalam. Lalu yang kedua adalah harapan kami apa yang dimintakan oleh kejaksaan tolonglah dilengkapi selengkap-lengkapnya. Karena yang tadi saya sampaikan
ini wibawa institusi dipertaruhkan dalam kasus ini. Kita semua tidak mau masyarakat NTT hilang kepercayaan dengan aparat penegak hukum. Kita mau Polri kita kuat, kita mau kejaksaan kita hebat, kita mau pengadilan kita ini sehat. Jangan sampai nanti dari pihak kepolisian tidak bisa mengungkap. Ini kan juga suatu nilai presiden buruk. Kejaksaan di persidangan tidak bisa membuktikan, lalu hakim juga tidak bisa memutuskan secara adil tanpa adanya bukti-bukti ini. Ya, kami minta supaya di waktu yang sudah terbatas ini tolong maksimalkan. Kalau memang kami diperlukan untuk keterlibatan, kami siap. Kami merah putih bos sama Polri bos. Jadi mau seperti apapun kita akan dukung Polri. Kita minta supaya ya sama-sama lah, kita mau SP2HP biar kita tahu kekurangannya di mana, kita akan support. Kita akan cari, walaupun itu harus ke pelosok NTT kami mendapatkan keterangan saksi, kita kejar. Itu aja sih. Keluarga membutuhkan SP2HP setiap bulan. Iya. Sekarang ini kan minimal, per KP ini kan bilang minimal. Satu bulan dikasih 3 kali juga nggak apa-apa. Ada 1 bulan. Iya. Adit, ini ada lagi satu nih. Kita nggak usah lewatin satu nih. Gertrudis Menda. Salam pejuang keadilan. Kami masyarakat kecil sangat menantikan keadilan dari kasus ini, dan kami sangat mengharapkan Pak Aditya dan timnya untuk tetap semangat berjuang mengungkap kasus ini secara terang benderang dan seadil-adilnya. Om Nakati. Tenang aja, kita masih tetap semangat. Tetap semangat sampai ya. akhir. Ya, belum hopeless. Belum. Hopeless itu kan harapan. Semangat beda. Iya. Oke. Dan semangatnya nanti yang akan dilakukan ke depannya adalah yang tadi ya, adalah menyurati beberapa pihak untuk bisa dilakukan supervisi. Ya. Dan harapan Kak Adit dan keluarga sendiri terhadap jaksa penuntut umum apa nih? Tentu kalau memang lengkap segera P21, kalau tidak lengkap jangan dipaksakan untuk dinyatakan lengkap. Karena ini urusan nyawa, ini menyangkut wibawa, jadi kalau memang tidak lengkap lebih baik nyatakan tidak lengkap. Kalau memang lengkap segera naikkan sidang. Dan pesannya untuk netizen? Ya minta doa dan dukungan aja supaya keluarganya dikuatkan, supaya kami diberikan kesehatan semuanya, karena sehat paling penting. Ada lagi mungkin? Masih ada ya? Satu lagi ya, kita baca nih dari Yandi Paternus. Pak Adit, izin tanya lagi. Tersangka yang ada menyerahkan diri tapi juga kemudian bebas karena selesai waktu penahanannya. Apakah hal ini terkait dengan kemampuan penyidik dalam membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pelaku pembunuhan? Andai saja RP tidak menyerahkan diri, kasus ini mungkin jauh lebih sulit lagi. Ini pendapatnya. Gini, kalau boleh apple to apple dengan kasus yang sedang berjalan di Subang, kalau kita lihat, saya feeling kasus di Subang sampai dengan hari ini belum ditentukan siapa tersangka. Tetapi nih penyidik sudah mengumpulkan banyak sekali bukti, sudah berjalan hampir sama dengan apa yang berjalan di Kupang, hampir sama nih, mirip-mirip. Bedanya adalah pada saat kasus di tempat lain, penyidik sudah punya pegang bukti banyak. Pada saat nanti menentukan tersangka sudah tidak bisa mengelak. Karena mereka sudah kantongin dulu. Nah, perbedaannya adalah nanti pada saat di kasus ini tersangka menyerahkan diri, sedangkan pada saat tersangka menyerahkan diri ditetapkan sebagai tersangka, ada limit waktu untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti, lalu memeriksa saksi-saksi, punya limit waktu untuk mendalami kasus ini. Nah, itu yang jadi perbedaan tersendiri. Tapi saya yakin antara Polri di NTT maupun Polri di Subang sama aja, pendidikan sama, tesnya juga sama, jadi ya kualitas pasti sama lah. Malah justru di sini lebih baik tentunya.
Tadi sama seperti pertanyaan saya yang sebelum-sebelumnya biasa saya tanyakan, hingga saat ini sampai sudah 3 kali bolak-balik berkas dari jaksa ke polisi. Keluarga dan tim pengacara apakah masih yakin dan mempercayai kinerja polisi dan hal ini Polda NTT untuk mengungkap kasus Astrid Lail dengan tersangka LB? Kalau pihak keluarga tidak percaya dengan pihak Polri, penasihat hukum tidak percaya dengan Polri, tentu kami sudah masa bodoh dengan kasus ini. Biarlah, dalam artian ini udah sumpahin aja deh, supaya nanti Tuhan yang balas. Ngapain kita siang malam kerja untuk, kita kan gini, keluarga cari bukti, penasihat hukum filter semua bukti. Ini kan digunakan untuk penyidik. Masa kita udah capek-capek lari sana lari sini, cari sana baca sini, dengar orang sana dengar orang sini. Masa kita nggak percaya? Kalau kita nggak percaya, ngapain kita kasih ke polisi? Kita percaya sama polisi, makanya kita kasih. Dan apa alasan terkuat keluarga dan pengacara masih mempercayai penyidik? Orang biasa kan gini, satu-satunya penyidik yang punya wewenang untuk mengembangkan kasus ini, menyelidiki kasus ini cuma Polri. Coba ada 2, saya kasih ke yang satunya lagi. Ini bicara undang-undang kita. Bicara undang-undang dan kewenangan ya. Kewenangan, undang-undang itu kan menyebabkan institusi ini punya kewenangan. Baik Tribuners, demikian ada lagi, masih ada nih. Kita baca lagi ya kayaknya. Waktunya untuk netizen nih. Abi Manobre, Pak Adik, masyarakat menduga tidak ada keseriusan dari penyidik karena pernyataan yang dikeluarkan oleh Humas berubah-ubah. Hasil pemeriksaan tidak diperoleh keluarga korban. Apakah dirahasiakan atau tidak ada pemeriksaan? Menanggapi lagi sedikit. Gini, kan Kabid Humas dengan penyidik ini beda divisi. Ya. Kalau dikatakan berubah-ubah itu netizen bisa menyimpulkan sendiri. Tapi kalau kita berpositif lagi, kita ambil contoh pada saat itu ada statement dikatakan bahwa SM belum diperiksa, yang sempat heboh di Jagat Maya NTT. Tapi kemudian beberapa jam lagi diralat bahwa sudah diperiksa. Ini kan kita berbicara, ya kita berpositif ria aja bahwa pada saat itu ya mungkin keterangan si SM sudah diperiksa ini belum nyampe ke Pak Kabid Humas. Sampai ke mejanya. Iya. Nah, terus yang kedua terkait dengan hasil pemeriksaan yang tidak diperoleh pihak keluarga, BAP kami memang tidak punya hak untuk mendapatkan BAP, itu satu. Tapi seharusnya kami mempunyai hak untuk mendapatkan informasi abstrak terkait dengan perkara ini dalam SP2HP. Nah, terkait apakah yang dirahasiakan atau tidak dalam pemeriksaan, kan yang mengetahui pemeriksaan itu adalah penyidik sendiri. Nah, kalau buat kami memang dari pihak penasihat hukum, manakala perkara ini dirahasiakan kan tentu ada apa ya? Bukan kode etik. Jadi seperti apakah perkara ini masih menyangkut dengan tersangka-tersangka lain? Ya, sehingga harus dirahasiakan. Ya, sehingga harus dirahasiakan. Jangan sampai nanti gini, dipublish oleh Pak Kabid Humas, kabur orangnya. Benar. Ya kan? Dan kita aja pers juga ada kode aturannya ya. etik. Ketika kita ini mereka off the record atau belum mau dipublish, kita tidak bisa memaksa. Harus dong kasih tahu apa yang harus dilengkapi itu. Tidak bisa. Ya. Jadi ya itu, jadi ya kita kalau pertanyaan ini apakah dirahasiakan atau tidak itu mestinya penyidik yang punya wewenang untuk menjawab. Untuk netizen tadi. Ya netizen support lah untuk kami, dalam artian kita butuh netizen yang positif, kita butuh netizen yang kritis. Ya kita abaikanlah yang negatif-negatif, yang kontra dengan kita anggap itu sebagai pelecut semangat gitu. Nah yang positif-positif ini kan kita butuh mereka untuk memberikan informasi mana kalau mengetahui ada permasalahan. Ini kan ada 3 juta masyarakat NTT, ya kan, apa tidak ada dapat informasi dari teman-teman yang lain kan tentu tidak. Makanya support kami, doain pihak keluarga supaya tetap sehat. Kami
juga rehat, bisa tetap ngawal keluarga gitu. Itu kira-kira itu aja sih. Baik, makasih ya Kak Adit kehadirannya di studio. Sama-sama. Ya. Okay. Tribuners, wibawa institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sangat dipertaruhkan dalam proses hukum penanganan kasus kematian Astrid dan Lyle, ibu dan anak, dengan tersangka RB. Untuk bisa tetap menjaga kewibawaan polisi, jaksa, dan hakim, dibutuhkan keprofesionalitas dalam bekerja, termasuk penanganan kasus ini. Masyarakat tentu berharap ada keadilan dan kebenaran dan seadil-adilnya terhadap penanganan kasus ini. Namun masyarakat NTT juga pasti akan menghormati setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Tidak ada cara lain, hanya ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengembalikan atau menjaga kewibawaan ketiga institusi ini, yakni melengkapi berkas perkara RB, melakukan supervisi oleh Mabes Polri terhadap penyidik Polda NTT, atau menghentikan proses hukum kasus RB yang tengah dijalankan. Karena semua itu tentu seperti yang Pak pengacara Adit menyatakan bahwa keadilan itu bukan saja tercipta karena proses hukum kasus ini berlanjut sampai di pengadilan, tapi juga termasuk bahwa menghentikan perkara ini karena dengan alasan bahwa memang tidak memenuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Adit, terima kasih ya sudah datang. Salam hormat kami, salam sayang juga kami untuk tim penasihat hukum, untuk keluarga Astrid dan Lyle. Terima kasih. Terima kasih Tribuners, Poskupam, the best. The best juga buat Kak Adit, dan juga untuk semua keluarga Kak Adit ya. Dan saya atas nama manajemen Poskupam juga menyampaikan terima kasih. Jangan menolak, jangan memberi alasan-alasan tertutup ketika mau hadir di sini ya Kak Adit ya. Karena penting nih harus hadir terus di sini. Ya, biar bagaimanapun media kan salah satu partner kita. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan penasihat hukum keluarga Astrid dan Lyle, Aditya Nasution, Sarjana Hukum, dalam ngobrol asik hari ini tanggal 3 Maret 2022 tentang ada apa dengan berkas tersangka RB dalam kasus kematian Astrid dan Lyle. Dan nantikan ngobrol asik berikutnya besok, kami akan ngobrol asik juga dengan pengacara dari tersangka RB, yaitu Mesak di sini dengan di jam yang sama di poskupam.com. Salam sehat, terima kasih.